Salam kejujuran. Alhamdulillah, hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan aktivitas beramal ibadah. Hari ini 27 November 2025. Belanja sambil jalan. Berbelanja sambil jalan pagi. Ini beli berapa ya tadi? Nggak tanya siapa. Nih jahe. Kalau di Minangkabau namanya sipadeh. Ini daun jeruk purut digratiskan. Alhamdulillah masih ada yang jualan dan masih bisa beli, berarti Allah masih memberi rezeki. Rezeki itu macam-macam, bisa berupa uang, bisa berupa yang lain, benda-benda lain, atau berupa aktivitas. Ini 4.500 kubis, setengah kilo lebih kayaknya, setengah kilo lebih kurang. Dan ini jajan sus sama bulu apa ya, lupa namanya. Ini 2.500-an, beli 2. Alhamdulillah. Dan ini tahu 2 potong, satunya 1.500, 3.000. Ada airnya, kita kasih alas. Totalnya tadi berapa? 17.000. Gula setengah kilo. Gulanya mengeluarkan ini. Bocor. Tutupnya nggak pas. Sampai keluar dari plastiknya. Jujurkanlah kata dengan perbuatan, disiplinkan hidup dan bekerja keras, setialah selalu pada keluarga. Jadi mari kita mulai untuk berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri sendiri dan kita tanamkan di dalam keluarga kita. Kita tanamkan kepada anak-anak kita dan kita beri contoh bagaimana yang jujur, disiplin, kerja keras, kesetiaan, nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal. Kita bawa kemanapun, kepada siapapun, dan kapanpun, pasti bisa diterima. Karena semua orang pasti tahu, pasti mengerti yang namanya jujur. Iya, katakan iya, tidak, katakan tidak.
disiplin, bekerja keras, disiplin bekerja mulai dari awal, mulai dari pagi sampai sore, diseimbangkan antara bekerja ada istirahatnya, siang bekerja, malamnya istirahat, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk diri sendiri, melaksanakan ibadah, atau bertafakur, atau bermunajat menghadap Allah, memohon ampun, meminta petunjuk, bekerja keras, dioptimalkan waktu untuk bekerja untuk menghasilkan suatu karya, bahkan menghasilkan ekonomi atau keuangan, dan kesetiaan, setia kepada pasangan, setia kepada keluarga. Nah, itu kita tanamkan dan kita contohkan kepada anak-anak kita sejak usia dini. Karena mereka secara normal pasti akan melalui masa-masa perkembangan sampai suatu masa di mana dia mungkin akan hidup berumah tangga, hidup di tengah-tengah masyarakat. Untuk hidup berumah tangga, pernikahan, kita sampaikan kepada anak. Kita perkenalkan bagaimana informasi-informasi tentang pernikahan, tentang rumah tangga, suami istri. Ada hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Laki-laki dan wanita sama kedudukannya di hadapan Allah. Tidak ada bedanya. Yang membedakannya adalah tugas dan kewajibannya, kewenangannya di dalam rumah tangga. Tunduk patuhnya kepada Allah tetap sama-sama dilaksanakan, tapi berbeda dalam hal tugas, kewenangan, tanggung jawab. Kalau ibu bekerja di dalam rumah tangga, ayah bekerja keluar mencari nafkah. Secara umumnya begitu. Walaupun di rumah ibu juga bisa melaksanakan aktivitas ekonomi. Mungkin pintar masak, kan di rumah. Tidak meninggalkan rumah. Masak sesuatu, apalagi zaman sekarang bisa dipesan. Pintar masak kue pernikahan, kue ulang tahun, menerima orderan sekian hari sebelum acara dimulai misalnya. Bukan harus bekerja dari pagi sampai sore, dan harus juga begitu walaupun di rumah. Dibatasi, karena bagaimanapun kan juga ada anak yang harus diurus. Atau mungkin punya pegawai, tetap bisa bersama anak, tapi pegawainya sudah saling percaya, membuat kue sesuai aturan yang dia punya, sesuai resep dirinya sendiri. Bisa saja. Atau kalau mau bekerja di luar ya, semuanya bisa terjadi, semua ada konsekuensinya. Bekerja keluar tentu otomatis dengan anak berkurang. Di dalam rumah berkurang. Bekerja di dalam rumah, kemungkinan satu sumber ekonomi. Atau kalau istri punya modal, punya kemampuan, bisa juga membuka sumber ekonomi di rumah. Semua kemungkinan bisa terjadi, tergantung rezeki yang diberikan Allah. Tergantung pada kondisi masing-masing orang. Kondisi kesehatan, kemampuan, bakat. Zaman sekarang semuanya bisa dimasukkan di sosial media. Normatif, bagaimana cara
memandikan bayi, ada. Si ibu muda sudah diberi pendidikan bagaimana memandikan bayi pertama kali, dibersihkan apanya dulu, ada aturan-aturannya, divideokan, dikontenkan, masukkan sosial media, punya aktivitas sendiri. Yang dulu aktivitas seperti itu juga terjadi, tetapi belum menjadi satu teknologi pada masa itu belum ada, belum segencar zaman sekarang. Mungkin 1-2 orang zaman itu sudah punya handicam, bisa divideoin. Tapi sekarang semua apapun bisa divideokan. Mulai dari anak kecil sudah punya HP. Dengan berbagai alasan dari orang tuanya dikasih. Diawasi penggunaannya. Jadi apapun di dalam rumah tangga itu bisa dilakukan selama ada ide kreatif, bisa menghasilkan uang, dan memang Allah memberikan rezekinya seperti itu. Itulah takdir buat dirinya. Semua apapun atas kehendak Allah, atas takdir Allah. Nah, kejujuran, disiplin, kerja keras, kesetiaan itu kita ajarkan sejak kecil. Kita mengajarkan kepada anak itu pun adalah takdir buat kita. Takdir buat si ibu, takdir buat si ayah. Ayah karena jarang di rumah, karena bekerja di luar, ibu berperan. Itulah takdirnya ibu. Apapun yang terjadi per detik di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya, disadari sepenuhnya bahwa itu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Pendidikan apapun, apalagi masa-masa anak sudah remaja, sudah mengerti pasangan, sudah mengerti ketertarikan lawan jenis, kita sampaikan normal. Ketertarikan pada teman lawan jenis itu normal, gak apa-apa, boleh-boleh saja, tapi kamu tahu batas-batasnya. Jangan dicari-cari persoalan, jangan dibuat-buat, jangan kepingin-kepingin, jangan mau memegang tangannya, mau menyentuh rambutnya, mau mengusap kulitnya, mau mencium dan segala macam, jangan. Apalagi yang dilarang oleh agama kita. Jangan dekati zina, jangan berzina. Bisa saja dia punya teman di sekolah, tapi saling mendukung untuk proses pendidikan. Mendukung dalam kurikulum pendidikan sekolah. Bersemangat kalau bekerja, membuat tugas-tugas. Tidak sampai melibatkan perasaan psikologis di dalam bekerja bersama teman. Walaupun kita tertarik, anak kita tertarik, misalnya kita kasih tahu, belajar ya belajar, tidak dikasih embel-embel yang lain. Kamu suka dengan dia? Iya, tidak apa-apa, tapi jangan melakukan ini. Apalagi kalau sudah kuliah, mungkin ketemu teman kuliah. Katakanlah kalau SMA, orang mengatakan cinta monyet, angat-angat tai ayam, sebentar bisa. Tapi kalau sudah kuliah, sudah bekerja, tingkat keseriusannya itu bisa kita tanya, bisa kita ketahui. Beneran suka kalian berdua? Sudah berapa lama kenal? Bagaimana orang tuanya, setuju atau tidak? Ingat, untuk pernikahan kamu itu butuh ini 1, 2, 3, 4. Gak cukup hanya cinta kata orang sekarang. Kamu cinta sama dia, iya. Gak cukup cinta. Diberikan wejangan ilmu-ilmu tentang pernikahan dan tentang berumah tangga, disampaikan kepada anak. Kalau mau menikah,
Yang pertama, kalau dari segi agama kan sudah balik, tapi tidak sekedar balik, banyak yang lain yang harus kamu persiapkan. Satu, kamu zaman sekarang lo pendidikan harus dituntaskan. Tamatkan dulu kuliahmu, kalau ini laki-laki. Kalau yang laki-laki tamatkan kuliah dulu, nak. Bersabar, kasih tahu dia pasanganmu. Sabar ya, aku belum tamat kuliah. Kasih tahu orang tua, calon mertua, belum tamat bapak ibu, belum tamat kuliah. Saya selesaikan dulu, karena setelah selesai saya mau cari kerja dulu. Kasih tahu anak kita yang laki-laki, kamu harus kerja, harus punya penghasilan. Terserah dapatnya berapa, tapi penghasilanmu itu bisa untuk menyelenggarakan kehidupan rumah tanggamu berdua. Apa saja? Mungkin kamu butuh ngontrak rumah, untuk awal-awal belum sanggup beli rumah, nyewa rumah, ngontrak rumah, beli peralatan dapur, peralatan di kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu kalau perlu pakai kursi tamu, gorden-gordennya. Semua awal pernikahan itu dibutuhkan seperti itu. Kita sampaikan, dan belanja bulanan, harian, sudah sanggupkah secara ekonomi? Kalau gajinya sudah mencukupi, untuk awal pertama adalah yang dicari orang adalah ekonominya, sanggup untuk menyelenggarakan suatu rumah tangga suami istri walaupun belum punya anak. Apalagi kalau nanti sudah punya anak, istri hamil, perlu vitamin, minum susu khusus. Zaman sekarang kan begitu. Kalau zaman-zaman dulu mungkin 50 tahun, 30 tahun yang lalu sekedarnya saja. Hamil, dirawat, makanan normal, sebagaimana di daerah masing-masing. Tapi zaman sekarang kan tidak, banyak kita diberi informasi-informasi. Ada senam hamil kah, ada susu untuk bumil kah, ada pakaian khusus bumil kah, segala macam zaman sekarang. Tinggal kita memilah, butuh nggak saya seperti itu? Butuh nggak istri saya begitu? Bisa nggak mengendalikan keinginan dengan kebutuhan? Mana yang lebih penting? Hal-hal ringan, mungkin kesannya ringan kecil. Kalau misalnya diingatkan oleh orang tuanya, alah nak nggak usah minum susu, normal makan biasa saja. Bisa-bisa misalnya menantu yang perempuan merasa tersinggung. Minum susu aja nggak boleh. Mana sih mas, ibu kok minum susu aja nggak boleh? Misalnya, kan? Atau ikut senam hamil, dilarang kan ibu nggak boleh, bla bla bla. Nah, kondisi-kondisi ikut campur orang tua di dalam keluarga itu bisa di-manage, diatur sebaik mungkin oleh suami, pasangan keduanya, suami istri. Bisa mengendalikan emosi. Umpamanya orang tuanya Nina, dia lagi keluar, kemana, senam hamil. Nah, orang tua zaman dulu kan nggak ada begitu, lihat melongo, ada tuh senam hamil. Apa itu? Apa nggak buang-buang uang? Lah aku dulu nggak senam-senam hamilan, ya hamil lahir normal, gak ada senam-senaman. Bisa saja kondisi seperti itu terjadi. Karena kita kan tidak hidup sendiri, kita punya orang tua. Punya orang tua maupun mertua, sama-sama orang tua. Nah, bagaimana menyeimbangkan pasangan sebagai suami istri dan pengaruh kedua orang tua? Maka suami atau keduanya sekalian harus bisa menjaga keseimbangan itu. Tidak cukup dengan uang saja. Bagaimana menjaga mental istri tidak terdoktrin oleh orang lain,
tidak tersugesti dengan A, B, C. Suami juga begitu. Itu bagus loh bang, untuk istri pakai ini dan pakai itu. Suami juga begitu, harus bisa menjaga, merawat, jangan sampai omongan orang lain masuk ke dalam keluarganya yang bisa mempengaruhi hubungan suami istri. Disaring informasinya. Oh dulu istri saya mengalami ini, gara-gara begini. Di apa namanya? Segera dihadapi, segera dibicarakan, apa orang bilang di counter, apa namanya? Pakai bahasa Inggris. Jadi kita mempertahankan keluarga kita ini. Keluarga baru kamu rawat, dijaga omongan, jangan sampai omongan kamu di luar suami istri terjadi sesuatu masalah terus dibawa keluar, jangan. Bicarakan berdua baik-baik sampai selesai, dicarikan solusinya. Saking berat persoalan, libatkan ada orang tua, bapak ibu. Kenapa? Karena pernikahan itu cukup sekali secara normal, kita mencontoh para nabi, apapun kondisinya, seperti Nabi Lut tidak sampai bercerai, kondisi separah itu, tidak pernah mengambil keputusan untuk bercerai. Nabi Ayub menderita bukan main, bisnisnya, anaknya, dirinya kena penyakit, tetap bersabar dalam rumah tangganya, tidak pernah bercerai. Nah itu kita sampaikan di anak kita. Gak hanya sekedar omongan, ada contoh di zaman Nabi, tetapi orang tua juga memberikan contoh. Sejak awal punya anak, disaksikan oleh anak-anaknya bahwa kedua orang tuanya itu kompak, saling kerjasama, saling membantu. Mungkin yang satu masak, yang satu nyapu, atau barengan sama-sama masak. Oh, Bu mau makan ini, biar bapak yang bikin. Nasi goreng, siap, bapak yang bikin. Dimasak oleh ayah. Nah, nih nasi goreng, pakai telur nggak? Pakai telur mata sapi. Lepas tambah itu yang kemarin dibikin ibu, pakai telur yang tipis itu, digunting-gunting kecil. Telur dadar yang tipis. Ditambah itu juga ya, siap. Atau orang tua menawarkan, mau minum teh? Nah itu teh, ayah yang bikin. Nah ibu bikin kue, bikin jajan. Atau berdua, satu bikin teh, satu bikin jajan, barengan di dapur. Itu disaksikan anak, kekompakan orang tua. Sehingga dalam pemikirannya, orang tua saya itu seperti teman. Mereka berdua seperti teman. Kalau di dapur, lagi nyuci, di ruang tamu, duduk di ruang makan, bahkan duduk ikut dengan kami, melihat kami para anak-anak bermain bersama, main game, nonton film bareng. Tanya anak nonton film apa? Oh film ini. Nih bagus kayaknya, ikut dong. Orang tua ikut. Film apa ceritanya ini? Lo jangan diceritakan dulu, ditonton dulu. Nah, kan begitu anak gak mau menceritakan. Ditonton aja. Ayo bapak ikut. Nonton bareng dengan anak, tidak harus ke bioskop. Di rumah bisa. Kita saksikan anak nonton apa, kita ikuti. Orang tua kalau keduanya bisa ikut, kenapa tidak? Jam istirahat malam atau hari libur kerja barengan, yuk tadi ini ayah nemu film bagus, film petualangan, bintangnya si ini, pernah kan nonton? Orangnya pernah di filmnya, ketemu, nonton bareng.
petualangan. Tentu yang kita tonton tentu otomatis sesuai dengan anak. Film-film yang bagus, yang bukan pornografi, bukan kekerasan yang, kalau kekerasan di dalam film kita kan bisa ceritakan kepada anak bagaimana proses pembuatan film, bagaimana orang itu pura-puranya ketabrak motor, ketabrak mobil, kita tunjukkan. Itu di studio ada namanya green apa macam-macam namanya, nanti diedit, ini nanti dibetulkan lagi. Kita sampaikan ke anak. Ke zaman ini sekarang sudah ada informasi bagaimana cara membuat video, cara membuat topeng orang menjadi seseorang yang menakutkan atau seseorang yang sangat bagus. Ada topengnya, ada make up artsnya atau apa namanya, yang bisa merubah profil penampilan seseorang yang kita kenal biasanya menjadi sesuatu yang berbeda. Teknologi perfilman, teknologi digital, macam-macam. Tapi di situ anak melihat orang tuanya kompak. Nanti kalau saya sudah berkeluarga, saya ingin meniru yang seperti dilakukan orang tua saya. Yang disesuaikan tentunya zamannya sudah berbeda. Tapi kekompakannya bisa. Berdua baru menikah umpamanya, yuk nyuci bareng yuk, mumpung lagi libur. Yang satu nyuci, yang satu ngucek, yang satu menjemur apa, yang satu bagian pencucian basah semua, yang satu bagian jemur. Atau sama-sama mencuci, membilas, ini ngucek, ini bilas, dikeringkan, nanti menjemur berdua. Kedekatan hubungan suami istri dimulai apalagi setelah pernikahan. Kita tunjukkan ke anak, masa kecil anak itu akan merekam apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi kamu kalau mau menikah, tidak hanya cukup umur, nak, harus punya ekonomi pekerjaan. Pertama pendidikan, zaman sekarang tamatkan dulu kuliahmu. Yang kedua cari kerja, atau buat kerja sendiri yang bisa menghasilkan uang. Nah, kamu tertarik dengan dia, sampaikan ke orang tuanya. Dan tolong Pak dijaga dulu anaknya, sampai saya dapat pekerjaan yang mapan, yang bisa untuk ngontrak rumah dan kehidupan sehari-hari. Keluarga anak yang laki-laki juga begitu, semangat kerja. Kamu harus menikah, mengumpulkan uang, rezeki. Karena nomor satu itu uang. Gak bisa dipungkiri, nomor satu itu uang. Tapi bukan segala-galanya. Nomor satu iya. Apapun sekarang semuanya pakai uang. Berapa banyak kita dengar informasi. Gak bisa menikah secara kenegaraan, belum dicatatkan. Biayanya mahal. Gak cukup uang, kata sebagian informasinya begitu. Setelah ada cukup uang baru dicatatkan. Atau ada program pemerintah bagi yang belum mencatatkan pernikahan pada hari ini, selama sekian hari dimulai hari ini kami melayani pencatatan pernikahan gratis, tidak ada bayar. Berbagai macam ada program yang diberikan pemerintah ada. Nah, awal pernikahan itu kita sampaikan kepada anak, kamu harus punya uang, karena nomor satu, tapi bukan satu-satunya. Penting dulu kuliah, baru dapat pekerjaan, baru menikah. Sudah cukupkah kira-kira untuk kehidupan sehari-hari? Belum bisa beli motor, gak apa-apa. Kan bisa jalan kaki atau naik kendaraan umum. Kalau dekat ya jalan kaki sambil olahraga. Kalau perlu naik kendaraan, bisa naik kendaraan umum. Tapi kalau sudah bisa untuk kontrak rumah, bisa punya kendaraan roda 2, roda 4, lalu menikah, ya tambah bagus.
Berarti sudah mapan secara ekonomi. Kenapa? Bisa punya rumah. Umur sekarang orang dalam zaman sekarang ya tidak menghitung umur untuk pernikahan. Karena setiap orang itu sudah punya jodohnya masing-masing. Mungkin zaman dulu ya kita dicarikan jodoh sama orang tua. Baru tamat SMA sudah dicarikan jodoh. Bahkan belum tamat sekolah pun. Zaman dulu ya. Sekarang masih ada ternyata. Walaupun tidak terekspos banyak, masih ada. Ya mungkin karena di daerah sana atau di lingkungan keluarganya urusan pendidikan itu mungkin termasuk mahal, atau pola pikirnya untuk pendidikan belum begitu luas, bahwa pendidikan itu penting. Karena pendidikan itu akan membentuk karakteristik, membentuk pola pikir bagaimana dia bisa menghadapi suatu persoalan, tanggap dengan persoalan, tahu solusinya, dan bisa melaksanakannya. Disitulah kedewasaan anak kita lihat bahwa dia dikatakan dewasa bila dia cepat tanggap terhadap suatu persoalan, tahu solusinya. Kedewasaan berpikirnya, tidak emosional yang diungkapkan, tidak cepat-cepat ingin menikah, walaupun penghasilan sudah cukup, bisa untuk ngontrak rumah, yuk nikah. Tapi karena dia sudah punya pendidikan, pola pikirnya lebih luas, waduh kalau cepat-cepat menikah, iya kalau cukup untuk kontrak rumah cukup, tapi kalau makan sehari-hari kan ada nanti beli pulsa kah, paketan kah, bayar listrik token, bayar air, bayar ini. Mungkin untuk 50%-nya bisa, yang lainnya. Nah, sabar dulu, saya tak kerja keras. Saya cari penghasilan lain, tambahan penghasilan lain, supaya tidak menjadi beban pemikiran. Jadi itu kita tanamkan ke anak kita. Nggak cukup hanya dengan uang saja. Harus ada mental, psikisnya kuat. Ketika menghadapi masalah, tidak down, tidak bingung, tidak langsung putus cerai. Tidak bisa, tidak kuat, aku tidak bisa, tidak sanggup sudah. Kok tidak bisa sih? Kamu kok tidak bisa ditunjukkan begini? Atau yang pasangan ini, kamu keras kepala, kamu begini. Mental itu apa ya orang? EQ, SQ, emotional question atau apa istilahnya. Terutama itu pada saat pernikahan, kalau sudah membentuk satu pola, satu keluarga dari dua individu yang berbeda. Nah, bagaimana menyeimbangkan itu? Masing-masing harus tahu posisinya, harus tahu tugas dan kewajibannya. Itulah yang kita contohkan pada anak-anak kita ketika mereka nanti akan menikah. Kita sampaikan dan sudah kita lakukan selama pernikahan kita. Di saat anak masih kecil, mereka menyaksikan bagaimana kehidupan bapak ibunya. Itulah yang akan menjadi suri tauladan yang paling dekat dengan dirinya, yang selalu dia alami, masuk ke dalam otak dan perasaannya, bisa dia saksikan, bisa dia rasakan, dan kalau perlu akan saya laksanakan seperti apa yang orang tua saya lakukan. Pada zamannya tentu sudah berbeda. Mungkin kalau orang tua sama-sama masak, mungkin zaman dia nggak usah masak, kita pesan. Kan zaman sekarang kan begitu, nggak perlu dapur, nggak perlu beli peralatan dapur. Apa sekarang pesan online? Berarti kan punya uang. Ayo kita makan sepiring berdua. Cukup makan. Kamu pesan apa? Kita pesan ini dulu satu. Yuk.
kita rasakan berdua gimana rasanya. Aku mau pesan yang ini lagi, yang berbeda, dimakan berdua. Jadi apa yang dicontohkan orang tua, nilai-nilai kebenaran, dimodifikasi oleh anak pada zamannya nanti. Tapi yang namanya nilai-nilai kebenaran itu tidak akan pernah berubah. Strategi pelaksanaannya ya terserah masing-masing. Kenapa? Zaman berubah. Zaman orang tua dengan satu generasi dengan anak berikutnya 40 tahun lebih kurang. Sebagian orang mengatakan begitu. 40 tahun yang lalu saya begini. Masak berdua, nyuci berdua. Begitu anak menikah. Kok repot-repot. Bisa juga berdua. Nih mesin cuci dikeringkan langsung. Tidak sempat setrika. Bisa dikirimkan ke tempat setrikaan, tempat cucian sekalian setrika. Tapi saling memahami suami istri. Kok istriku tidak pernah nyuci ya? Selalu diongkoskan. Ya kalau ada uangnya kenapa tidak? Waktu untuk mencuci dipakai untuk waktu berdua suami istri. Ngobrol kayak minum kopi secangkir kopi berdua sambil nunggu cucian nanti diantarkan orang. Cuci kering setrika. Atau melakukan kegiatan lain. Yuk bersih-bersih rumah. Nah nyuci gimana? Kita kirim tempat cucian. Nyuci nyapu sekarang nggak harus pakai sapu begini. Ada alat sekarang. Yang penting kan ada uang untuk membeli. Jadi kebutuhan rumah tangga kita sampaikan kepada anak. Tidak cukup cinta. Tapi dalam segala urusan dalam rumah tangga, yang paling dipentingkan kasih sayang antara pasangan suami istri. Cinta ada di dalamnya, saling kerjasama, saling berdiskusi, tanggap terhadap persoalan, didiskusikan, dicari solusinya. Tidak cepat-cepat memainkan emosi. Tet sehari 2 hari, sebulan 2 bulan nggak pulang ke rumah, alasan begini begitu. Sampai pada puncaknya berpisah. Nah, untuk mengatasi jangan sampai terjadi perpisahan, kita tanamkan anak kita dan kita contohkan. Jadi perlu bimbingan pernikahan dari orang tua dan contoh-contohnya sekaligus. Contoh dari perilaku orang tua bapak ibunya. Itulah yang menjadi suri tauladan yang paling dekat dengan anak. Yang dia lihat selama 24 jam sejak dia kecil sampai dia menikah. Pengalaman terbaik buat anak dari orang tuanya. Oke, begitulah. Semoga nanti kalau ada anak-anak kita yang mau menikah bisa memahami tidak hanya sekedar umur, tidak hanya sekedar uang. Ada hal-hal lain, kecerdasan emosional, psikis, menanggapi satu persoalan, kedewasaan berpikirnya, kedewasaan emosinya, itu kita ajarkan kepada anak-anak kita sebelum mereka menikah. Salam kejujuran.